Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke persalinan, kita akan membahas terkait dari panggul ya. Tentunya ini merupakan satu dasar sebelum kita masuk ke persalinan. Jadi kita tahu dari bagian dari panggul itu sendiri. Nah, yang pertama adalah dari anatomi pelvis ya, kalau kita bicara istilah medisnya atau anatomi panggul. Nah, panggul sendiri terbagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah os coxae, kemudian ada di daerah belakang di sini sampai sini. Ini adalah os sacrum, dan kemudian yang ada di ujung merupakan os coccygeus. Oke, sedangkan yang ada di bagian os coxae, nah ini ada 2 ya, dan dihubungkan oleh ligamen. Nah, ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah os ilium di bagian terbesarnya ya. Kemudian ada os ischium dari sini sampai ke sini. Kemudian ada os pubis yang ada di bagian besar. Nah, ini kalau kita lihat panggul kalau kita sedang berdiri. Adapun bagian dari os ilium ya dan ostium yang nantinya kita bisa menentukan HOTS dari penurunan kepala janin seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini merupakan pintu atas panggul yang kita tahu. Nah, untuk jenis panggul kita tahu bahwa ada 4 jenis ya kan. Nah, untuk proporsionalnya wanita itu biasanya panggulnya berjenis ginekoid seperti itu, yang mana bagian diameter anterior posteriornya hampir sama dengan bagian diameter transversalnya. Nah, namun tetap walaupun hampir sama, namun di bagian diameter transversalnya dia lebih luas lagi. Nah, bentuknya kalau kita bisa lihat dia hampir bulat ya, seperti ini. Tapi di bagian diameter transversalnya dia lebih luas seperti itu. Oke, adapun kalau kita berbicara ini panggul ada 4 bidang ya. Yang tentunya yang pertama adalah bagian pintu atas panggul. Kemudian ada bagian terluas dari panggul, kemudian ada bagian tersempit pada panggul, dan ada bagian pintu bawah panggul. Oke, di bagian pintu atas panggul, nah ini ada bagian anterior posterior ya. Nah, tentunya ada jarak di antara bagian os symphysis pubis dan di bagian promontorium sacrum yang biasa kita sebut diameter antero-posterior. Nah, ini merupakan jarak yang lebarnya kurang lebih 11 cm. Nah, walaupun ini terlihat agak bulat ya, tapi ternyata di bagian yang melintang ini adalah letaknya lebih luas yang biasa kita sebut dengan diameter transversal. Seperti itu. Nah, makanya bayi akan menyesuaikan kepalanya ketika dia masuk ke dalam pintu panggul. Nah, biasanya kalau di sini dia akan gini ya. Jadi menghadapnya ke samping. Seperti itu. Kemudian ada juga yang oblik atau diameter oblik. Dia juga hampir sama luasnya dengan yang bagian melintang, yaitu 12,5. Oke, selanjutnya yaitu adalah conjugata diagonalis atau conjugata vera yang letaknya berada di tepi bawah symphysis pubis ke atas ke promontorium sacrum. Nah, itu juga masuk di panggul bagian atas. Dan selanjutnya yaitu ada conjugata obstetrix yang mana dia letaknya di tengah os sacrum ke pintu bagian di tengah antara os pubis. Oke, bagian selanjutnya yaitu merupakan bagian bidang terluas dari panggul. Dari di mana sih bagian terluasnya? Ya, jadi bagian terluasnya itu adalah di bagian
di tepi bawah simfisis pubis menuju ke os sacrum. Jadi di sini. Nah, ini merupakan bagian terluas dari panggul ya. Jadi tidak akan ada halangan ketika kepala bayi sampai ke sini, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagian tersempit ya, atau bagian di tengah dari panggul. Jadi di mana itu mentok. Kalau biasanya kalau di bagian mekanisme persalinan biasanya dia dibilang engage. Nah, jadi dia kayak terkunci ya, kepala bayi terkunci di lebih bawah, yaitu di bagian spina ischiadica. Nah, di situ yang mana dia sudah maksimal. Karena dia sempit, dia harus memutar. Jadi melakukan putaran paksi dalam untuk menyesuaikan dengan kepala bayi dan jalan lahirnya, seperti itu. Jadi biasanya kalau dia sudah mentok, kemudian dia akan putar paksi ya. Jadi biasanya tuh kalau sampai sini dia UUK-nya atau ubun-ubun kecilnya berada di jam 9 atau jam 3, tergantung punggungnya ada di sebelah mana. Kemudian dia akan berotasi ke anterior. Oke, kita berbicara terkait pintu bawah panggul, yang mana terdiri dari tetap sama anterior posterior, yaitu jaraknya kurang lebih 11 cm, dan yang bagian transversal yaitu jarak antara spina ischiadicanya. Jadi berbentuk dua segitiga atau hampir layang-layang ya, seperti ini. Nah, jadi ini kebalikan dari yang pintu bagian atas panggul. Jadi di bagian anteroposteriornya itu lebih luas daripada bagian transversalnya, yang mana biasanya bayi ketika dia masuk PAP kan miring menyesuaikan besarnya. Nah, kemudian saat dia sampai di spina, di bagian pintu, dia akan mengalami penurunan atau penurunan dan ini ya, fleksi ya. Dia merunduk menyesuaikan sampai di bagian panggul sempit, bagian panggul yang tersempit. Kemudian dia melakukan putar paksi dalam. Nah, tentunya dia akan memutar ke arah anterior untuk menyesuaikan bagian terbesarnya, menyesuaikan bagian terbesar dari panggul untuk berusaha keluar. Nah, setelah itu nah, seperti ini. Jadi biasanya saat kita VT, kita tentunya UUK-nya sudah berada di jam 12. Kita langsung saja ya, kita mekanisme persalinannya. Oke, dari pertama di scan kepalanya, bayi melakukan penurunan dan disertai fleksi ya. Fleksi yaitu merunduk, bagian dagunya mendekati dari bagian dada atau toraksnya. Kemudian dia turun sampai dia kita sebut engage, yaitu terkunci di antara bagian panggul tersempit, yaitu bagian spina ischiadica ya, atau biasa di Hort 3. Nah, setelah dia sampai di Hort 3, maka dia harus menyesuaikan dengan pintu jalan lahirnya. Karena di bagian terbesarnya dia harus bagian anterior posterior, sehingga dia harus melakukan putar paksi dalam. Nah, setelah seperti ini, karena vaginanya ada di depan sini ya, jadi dia akan melakukan ekstensi mengikuti kurva dari jalan lahirnya. Ekstensi, kemudian dia ekspulsi. Oke, lahirlah kepala. Tapi karena kepala sudah lahir, ini bukan final ya, karena bahunya masih berada di atas, maka dia harus mengeluarkan bahu. Karena ini bahunya masih miring, begini, jadi dia harus putar paksi luar. Nah, menyesuaikanlah, kemudian ekspulsi. Keluarlah si bayi tersebut.
Sekian dari saya, demikian sedikit review dari anatomi pelvis. Semoga bisa mengingatkan kembali dan nantinya kita akan bisa bertemu lagi di praktikum persalinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.